Kain kafan Turin telah memikat orang-orang beriman, sejarawan, ilmuwan, dan para skeptis selama beberapa generasi. Sekilas, kain itu tampak tidak lebih dari selembar linen kuno yang memiliki gambaran samar dan menyeramkan tentang seorang pria yang disalibkan. Namun semakin lama orang mempelajarinya, semakin aneh pula misterinya. Gambaran tersebut tidak seperti lukisan biasa. Tidak ada sapuan kuas yang jelas, tidak ada garis tepi yang tegas, dan tidak ada pigmen tradisional yang dapat dengan mudah menjelaskan bagaimana wajah dan tubuh itu muncul pada kain. Sebaliknya, gambar tersebut seolah-olah muncul dari linen itu sendiri, seakan sesuatu telah terjadi pada serat-seratnya pada tingkat mikroskopis. Dan hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang tidak pernah benar-benar menghilang. Bagaimana gambar ini bisa berada di sana? Bagi umat Kristen, kain kafan tersebut memiliki makna yang bahkan lebih mendalam. Banyak yang percaya bahwa kain itu mungkin merupakan kain kafan yang digambarkan dalam Injil, linen yang membungkus Yesus setelah penyalibannya. Pria yang tergambar di atasnya tampaknya menunjukkan luka-luka yang sesuai dengan penyaliban, termasuk luka di sekitar pergelangan tangan, kaki, dan kepala. Ada juga tanda-tanda yang oleh sebagian peneliti ditafsirkan sebagai darah. Jika interpretasi tersebut benar, kain kafan itu bukan sekadar artefak sejarah yang luar biasa. Kain tersebut bisa menjadi salah satu benda fisik terpenting yang pernah ditemukan dan berkaitan dengan kisah Yesus, namun ada sebuah masalah. Kain kafan tersebut tidak pernah diterima secara universal sebagai kain kafan Kristus. Sejarahnya rumit, asal-usulnya masih diperdebatkan, dan pemeriksaan ilmiah telah menghasilkan argumen dari kedua pihak. Beberapa peneliti menunjuk pada bukti yang mereka yakini mendukung usia yang sangat tua, sementara yang lain mempertanyakan metode yang digunakan untuk menafsirkan bukti tersebut. Hasilnya adalah sebuah misteri yang menolak untuk disederhanakan menjadi jawaban yang mudah, dan kemudian ada bukti biologis. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah memeriksa jejak-jejak kecil yang ditemukan pada atau berkaitan dengan kain tersebut. Pembahasan mencakup darah, DNA, partikel mikroskopis, serbuk sari, materi tumbuhan, dan jejak biologis lainnya yang mungkin telah terkumpul melalui berabad-abad kontak dan paparan. Jejak-jejak ini menjadi sangat menarik karena, jika dapat dihubungkan secara pasti dengan peristiwa-peristiwa asli yang berkaitan dengan kain tersebut, jejak itu mungkin dapat mengungkapkan sesuatu tentang di mana kain itu pernah berada, siapa yang pernah menyentuhnya, atau apa yang terjadi pada tubuh yang direpresentasikan oleh gambar tersebut. Namun bukti biologis bisa menyesatkan, selembar kain yang telah bertahan selama berabad-abad dapat mengumpulkan materi dari begitu banyak orang, lingkungan, dan momen dalam sejarah. Setiap generasi yang menangani kain kafan tersebut berpotensi meninggalkan sesuatu di dalamnya. Debu dapat mengendap di antara serat-seratnya. Sel-sel kulit dapat terperangkap. Materi biologis dapat masuk melalui penanganan, penyimpanan, restorasi, atau paparan lingkungan. Jadi, bahkan jika DNA atau jejak lainnya terdeteksi, keberadaan materi biologis saja tidak secara otomatis membuktikan siapa pemilik kain tersebut, namun justru disinilah misterinya menjadi semakin rumit. Beberapa klaim mengenai kain kafan tersebut telah menyatakan bahwa jejak biologis mungkin mengandung informasi yang jauh melampaui apa yang diperkirakan siapapun. Alih-alih sekadar mengidentifikasi kontaminasi, para peneliti bertanya-tanya apakah fragmen materi genetik dapat menyimpan petunjuk tentang orang-orang atau populasi yang berkaitan dengan kain tersebut. Bisakah jejak-jejak tersebut mengungkapkan sesuatu tentang perjalanan geografisnya? Bisakah jejak itu membedakan kontaminasi yang lebih baru dari materi biologis yang lebih tua? Atau, yang lebih menarik lagi, mungkinkah bukti mikroskopis tersebut menyimpan catatan tersembunyi tentang masa lalu kain kafan? Kemungkinan itu mengubah cara benda tersebut dipandang kain. Kafan tersebut tidak lagi sekadar sepotong linen dengan gambar yang tidak dapat dijelaskan. Kain itu menjadi sesuatu yang lebih menyerupai arsip sejarah, tempat informasi mungkin tersimpan bukan dalam kata-kata tertulis, melainkan dalam jejak-jejak mikroskopis yang tertanam di dalam seratnya. Setiap partikel berpotensi menceritakan bagian dari sebuah kisah. Setiap fragmen dapat menimbulkan pertanyaan lain. Dan jika beberapa dari jejak tersebut benar-benar berasal dari periode paling awal dalam sejarah kain itu, maka para ilmuwan mungkin sedang melihat bukti yang bertahan tanpa disadari selama berabad-abad. Namun ada kemungkinan yang bahkan lebih mengusik. Bagaimana jika jejak biologis tersebut tidak hanya memberitahu kita dari mana kain kafan itu berasal? Bagaimana jika jejak tersebut mengungkapkan sesuatu tentang pria yang gambarnya muncul di atasnya? Disitulah spekulasi dimulai. Dan disitulah klaim-klaim luar biasa harus diperlakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa. DNA tidak dapat begitu saja dibaca seperti sebuah dokumen sejarah. Fragmen genetik tidak datang dengan label yang menjelaskan secara tepat kapan fragmen itu tiba atau siapa yang meninggalkannya. Para peneliti harus menentukan apakah materi tersebut autentik, apakah telah terkontaminasi, dan apakah kesimpulan yang ditarik darinya dapat dibenarkan secara ilmiah. Namun,
Gagasan tersebut cukup kuat untuk membuat misteri ini tetap hidup. Bayangkan sebuah kain yang membawa gambaran samar tentang seorang pria yang disalibkan, dikelilingi oleh perdebatan selama berabad-abad, dan mengandung jejak-jejak mikroskopis yang mungkin telah bertahan bersama gambar tersebut. Di suatu tempat di dalam serat-serat itu mungkin terdapat sisa-sisa kisah biologis kuno. Bukan sebuah pesan yang ditulis dengan tinta, bukan sebuah prasasti rahasia yang dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan informasi yang dikodekan dalam jejak-jejak terkecil yang tertinggal, dan jika bahkan sebagian dari informasi tersebut dapat secara andal dihubungkan dengan sejarah awal kain kafan, hal itu dapat memaksa para peneliti untuk mempertimbangkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikir telah mereka pahami. Dari mana sebenarnya kain ini berasal? Siapakah pria yang gambarnya muncul di atasnya? Bagaimana gambar tersebut terbentuk? Dan yang paling penting, mungkinkah bukti biologis tersebut mengandung sebuah petunjuk yang selama ini tersembunyi di depan mata kita? Selama berabad-abad, orang-orang telah menatap wajah pada kain kafan untuk mencari jawaban. Namun mungkin jawaban-jawaban itu tidak pernah tertulis pada wajah itu sendiri. Mungkin jawaban tersebut tersembunyi jauh lebih dalam, di dalam kain, di dalam jejak-jejak mikroskopis, dan di dalam sebuah catatan biologis yang menunggu untuk ditafsirkan. Misterinya, kemudian, bukan sekadar apakah kain kafan tersebut autentik. Misteri yang lebih dalam adalah apakah kain itu sendiri diam-diam telah menyimpan informasi tentang masa lalunya. Dan apakah ilmu pengetahuan modern akhirnya telah mencapai titik di mana informasi tersembunyi tersebut dapat diungkap. Misteri kain kafan menjadi semakin rumit ketika para peneliti bergerak melampaui gambar yang terlihat dan mulai memeriksa apa yang tersembunyi di dalam kain itu sendiri. Dengan mata telanjang, linen tersebut tampak rapuh, sederhana, dan hampir kosong. Namun di bawah mikroskop dan analisis ilmiah, kain itu berubah menjadi sebuah lanskap serat, partikel, noda, jejak biologis, dan material yang terakumulasi selama berabad-abad. Dan di antara bukti yang paling banyak diperiksa adalah tanda-tanda yang telah ditafsirkan sebagai darah. Para peneliti telah lama mempelajari noda berwarna coklat kemerahan pada kain kafan yang tampak berada di lokasi yang sesuai dengan luka pada tubuh. Beberapa penelitian melaporkan karakteristik yang konsisten dengan darah, sementara perdebatan terus berlanjut mengenai bagaimana tepatnya noda-noda tersebut terbentuk, berapa usianya, dan apa yang dapat mereka sampaikan secara andal kepada kita. Kesulitannya dimulai dari kenyataan bahwa kain kafan telah terpapar kepada dunia selama berabad-abad. Kain tersebut telah disentuh, dipamerkan, disimpan, diperbaiki, dan mengalami kondisi lingkungan yang dapat mengubah materi biologi seiring waktu. Bahkan jika noda darah asli memang ada, memisahkannya dari segala sesuatu yang muncul setelahnya merupakan tantangan ilmiah yang sangat besar. Namun, noda-noda tersebut tetap penting karena lokasinya. Tanda-tanda tersebut muncul di sekitar area tempat seseorang yang disalibkan mungkin mengalami luka. Terdapat pola yang berkaitan dengan kepala, punggung, pergelangan tangan, dan kaki, menciptakan gambaran keseluruhan yang oleh banyak peneliti dianggap konsisten dengan trauma fisik yang parah. Namun konsistensi tidak sama dengan bukti. Sebuah pola yang tampak meyakinkan bagi seorang penyelidik mungkin ditafsirkan secara berbeda oleh penyelidik lainnya. Kain kafan tidak disertai laporan laboratorium sejarah yang menjelaskan secara tepat apa yang terjadi padanya. Para ilmuwan terpaksa merekonstruksi kisahnya dari bukti yang tidak lengkap, rapuh, dan terkadang diperdebatkan. Kemudian ada serat-seratnya sendiri. Linen tersebut terdiri dari benang-benang individual, dan benang-benang itu menyimpan sejarah mikroskopis dari segala sesuatu yang telah terjadi pada kain tersebut. Partikel-partikel kecil dapat terperangkap di antara serat. Debu dapat mengendap di dalam anyaman. Sel-sel kulit dapat tetap menempel setelah kontak. Materi tumbuhan, bakteri, serbuk sari, dan partikel lingkungan lainnya dapat terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa jejak ini mungkin telah ada selama berabad-abad, sementara yang lainnya mungkin baru muncul jauh setelahnya. Hal ini menciptakan salah satu masalah terbesar dalam mempelajari kain kafan, kontaminasi. Bayangkan mencoba mengidentifikasi satu suara di dalam sebuah ruangan tempat ribuan orang telah berbicara selama ratusan tahun. Suara aslinya mungkin masih ada, tetapi memisahkannya dari segala sesuatu yang muncul setelahnya akan sangat sulit. DNA menghadapi masalah yang serupa. DNA sangat informatif, tetapi juga sangat sensitif terhadap kontaminasi. Seseorang yang menangani sebuah artefak dapat meninggalkan materi biologis mikroskopis. Orang lain kemudian dapat menambahkan lebih banyak lagi. Kondisi penyimpanan dapat memasukkan materi tambahan, dan paparan lingkungan dapat menambah lebih banyak lagi. Pada saat para ilmuwan memeriksa sebuah benda kuno, materi genetik yang mereka peroleh mungkin mewakili beberapa periode dalam sejarahnya, bukan satu sumber asli. Itu berarti menemukan DNA pada kain kafan tidak secara otomatis menjawab pertanyaan tentang siapa yang dibungkus di dalamnya. DNA tersebut mungkin berasal dari seseorang yang menyentuh kain tersebut berabad-abad kemudian. DNA itu mungkin berasal dari kontaminasi lingkungan.
DNA tersebut mungkin mewakili banyak individu. Atau, dalam beberapa kasus, fragmen-fragmen tersebut mungkin terlalu rusak atau tidak lengkap untuk menetapkan identitas genetik yang dapat diandalkan sama sekali. Inilah mengapa klaim mengenai DNA kain kafan membutuhkan kehati-hatian yang sangat besar. Sebuah urutan genetik dapat terlihat menarik tanpa harus memiliki makna historis. Para ilmuwan harus mempertimbangkan bagaimana sampel dikumpulkan, bagaimana sampel disimpan, bagaimana sampel diproses, dan apakah kontaminasi laboratorium mungkin telah terjadi. Mereka juga harus membandingkan hasil di antara berbagai sampel dan menentukan apakah pola genetik yang sama muncul secara konsisten. Jika fragmen yang berbeda menunjuk pada populasi atau individu yang berbeda, hal itu tidak serta-merta berarti kain kafan telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia atau mengandung bukti dari berbagai peristiwa sejarah. Hal itu bisa saja mencerminkan sejarah kompleks kontak manusia dengan artefak tersebut. Serat-serat tersebut menciptakan lapisan ketidakpastian lainnya. Tidak setiap bagian kain kafan tentu memiliki sejarah yang sama. Beberapa area mungkin telah mengalami tingkat penanganan atau kontaminasi lingkungan yang berbeda. Beberapa serat mungkin telah rusak atau berubah. Serat lainnya mungkin mengandung partikel mikroskopis yang masuk jauh setelah kain asli dibuat. Bahkan pengambilan sampel itu sendiri menjadi sebuah masalah karena kain kafan merupakan artefak yang unik dan tidak dapat digantikan. Para peneliti tidak dapat begitu saja memotong bagian-bagian besar dan melakukan eksperimen tanpa batas. Setiap sampel penting, setiap pengujian memiliki konsekuensi, dan setiap kesimpulan harus memperhitungkan apa yang tidak dapat diketahui. Hal ini terutama penting ketika membahas klaim tentang informasi biologis yang tersembunyi. Godaannya adalah membayangkan bahwa DNA dapat memberikan jawaban yang pasti, bahwa para ilmuwan mungkin cukup mengekstra urutan genetik, mengidentifikasi pemiliknya, dan memecahkan misteri tersebut untuk selamanya. Ilmu pengetahuan yang sebenarnya jarang sesederhana itu. DNA kuno dapat terfragmentasi, mengalami kerusakan kimia, bercampur dengan materi modern, atau terlalu tidak lengkap untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas. Bahkan analisis genetik yang berhasil mungkin menjawab satu pertanyaan sekaligus menciptakan beberapa pertanyaan lainnya. Karena itu, kain kafan menghadirkan sebuah kontradiksi unik bagi para peneliti. Kain tersebut mengandung bukti yang berpotensi sangat berharga. Tetapi bukti itu terperangkap di dalam sebuah artefak yang sejarahnya sendiri tidak pasti. Para ilmuwan mencoba menggunakan kondisi kain saat ini untuk merekonstruksi masa lalunya, sementara masa lalu tersebut telah mengubah bukti yang sedang mereka periksa, dan disitulah darah, serat, dan DNA menjadi lebih dari sekadar petunjuk yang terpisah. Bersama-sama, semuanya membentuk sebuah catatan biologis yang rumit. Namun catatan yang mungkin telah ditulis ulang oleh berabad-abad kontak manusia. Tantangan sebenarnya bukan sekadar menemukan materi biologis, tantangannya adalah menentukan jejak. Mana yang merupakan bagian dari kisah asli kain kafan, mana yang berasal dari sejarah selanjutnya, dan mana yang mungkin tidak lebih dari kontaminasi, karena sampai perbedaan tersebut dapat dibuat dengan penuh keyakinan, bahkan penemuan genetik yang paling luar biasa sekalipun tetap hanya menjadi sebuah petunjuk, bukan jawaban akhir. Gagasan tentang kode DNA tersembunyi di dalam kain kafan terdengar hampir mustahil untuk diabaikan. Jika jejak biologis dapat bertahan di dalam serat-seratnya, mungkinkah jejak tersebut mengandung lebih dari sekadar informasi genetik? Mungkinkah jejak tersebut dengan cara tertentu menyimpan pesan tentang identitas atau asal-usul orang yang berkaitan dengan kain tersebut? Pertanyaan ini telah membantu mengubah misteri yang sudah luar biasa menjadi sesuatu yang bahkan lebih kontroversial. Namun sebelum menerima gagasan tentang sebuah kode rahasia, ada satu perbedaan penting yang harus dipahami. DNA adalah informasi, tetapi itu tidak berarti setiap urutan genetik mengandung pesan yang sengaja ditulis. Klaim tentang kode DNA muncul dari upaya untuk menafsirkan materi genetik yang dilaporkan berkaitan dengan kain kafan. Para peneliti yang memeriksa jejak biologis terkadang mengidentifikasi fragmen yang tampak tidak biasa, tidak terduga, atau sulit dihubungkan dengan satu sumber yang jelas. Ketika temuan-temuan ini beredar, bahasa yang digunakan untuk menggambarkannya menjadi semakin dramatis. Apa yang awalnya merupakan pertanyaan tentang leluhur genetik atau kontaminasi dapat disajikan sebagai bukti sesuatu yang jauh lebih misterius. Sebuah pola tersembunyi yang tertanam di dalam materi biologis itu sendiri, dan disinilah batas antara pengamatan ilmiah dan interpretasi menjadi sangat penting. Pengurutan genetik biasanya tidak menghasilkan sebuah kalimat seperti yang dilakukan manuskrip tertulis. Ketika para ilmuwan mengurutkan DNA, mereka sedang membaca sebuah molekul biologis yang terdiri dari basa-basa kimia yang direpresentasikan dengan huruf A, C, G, dan T. Huruf-huruf tersebut membentuk urutan yang dapat dibandingkan dengan referensi genetik yang telah diketahui. Para peneliti dapat menggunakannya untuk menyelidiki hubungan, mutasi, leluhur, sifat biologis, atau identitas suatu organisme. Namun, keberadaan sebuah urutan saja tidak berarti bahwa seseorang dengan sengaja mengodekan pesan rahasia ke dalamnya. Perbedaan tersebut sangat penting ketika memeriksa kain kafan. Misalkan para peneliti menemukan urutan tertentu dalam sebuah sampel.
Pertanyaan ilmiah pertama akan sangat sederhana. Apakah urutan tersebut nyata? Apakah sampel dikumpulkan dengan benar? Mungkinkah kontaminasi telah terjadi? Apakah materi genetik tersebut cukup terawetkan untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan? Apakah urutan tersebut dapat direproduksi secara independen? Dan apakah urutan tersebut dapat dibandingkan dengan basis data genetik yang telah ada dengan cara yang bermakna? Hanya setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, interpretasi dapat dimulai, namun klaim kontroversial tentang kode tersembunyi seringkali membalik proses tersebut. Sebuah pola pertama-tama ditemukan, lalu sebuah makna diberikan kepadanya. Urutan tertentu mungkin tampak menyerupai kata, simbol, angka, atau struktur lain yang dapat dikenali ketika dilihat melalui kerangka interpretasi tertentu. Otak manusia sangat pandai menemukan pola, bahkan dalam informasi yang acak atau tidak lengkap. Kita melihat bentuk di awan, wajah di dalam bayangan, dan makna dalam susunan yang mungkin sepenuhnya terjadi secara kebetulan. DNA dapat menciptakan godaan yang sama, karena urutan genetik sangat panjang dan kompleks. Hampir semua urutan yang cukup besar dapat mengandung pola yang tampak menarik ketika dipilih dan disusun ulang dengan cara tertentu. Sebuah urutan pendek mungkin menyerupai kombinasi huruf yang sudah dikenal. Urutan lainnya mungkin menghasilkan pola numerik. Namun menemukan susunan yang menarik tidak sama dengan membuktikan adanya pengodean yang disengaja. Disinilah klaim tentang kode DNA menjadi kontroversial. Jika sebuah pesan tersembunyi benar-benar ada, para ilmuwan harus menunjukkan bahwa pola tersebut tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh genetika biasa, kebetulan acak, kontaminasi, atau interpretasi selektif. Idealnya, para peneliti independen akan dapat memeriksa data mentah yang sama dan mencapai kesimpulan yang sama tanpa diberitahu apa yang seharusnya mereka temukan. Standar tersebut sangat penting terutama dengan artefak yang memiliki makna emosional dan histori sebesar kain kafan. Kemungkinan menemukan sebuah pesan yang berkaitan dengan Yesus secara alami akan menarik perhatian yang sangat besar. Bagi orang-orang beriman, hal itu dapat tampak memberikan konfirmasi yang luar biasa. Bagi para skeptis, hal itu dapat menjadi bukti betapa mudahnya data yang ambigu diubah menjadi sebuah kisah dramatis. Dan bagi para ilmuwan, pertanyaan utamanya tetap jauh lebih sederhana. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh data? Ada masalah lainnya. Materi biologis kain kafan belum tentu berasal dari satu individu. Jika banyak orang menyumbangkan DNA selama berabad-abad, maka sebuah sampel dapat mengandung fragmen genetik dari berbagai sumber. Sebagian materi mungkin kuno. Sebagian mungkin relatif baru. Sebagian mungkin berasal dari orang-orang yang terlibat dalam konservasi atau pemeriksaan. Tanpa rantai pengawasan yang jelas dan pengambilan sampel yang dikontrol secara ketat, memisahkan kontribusi-kontribusi tersebut menjadi sangat sulit. Itu berarti sebuah urutan yang ditemukan saat ini tidak dapat secara otomatis ditempatkan pada abad pertama. Ini mungkin merupakan poin terpenting dalam seluruh kontroversi kode DNA. Materi genetik tidak membawa penanda waktu. Laboratorium dapat mengidentifikasi sebuah urutan, tetapi menentukan kapan urutan tersebut tiba di kain membutuhkan bukti tambahan. Tanpa konteks tersebut, bahkan penemuan genetik yang nyata mungkin memberitahu kita lebih banyak tentang sejarah kain kafan di kemudian hari daripada tentang pemilik aslinya. Namun, gagasan tentang kode tersembunyi terus menarik perhatian karena gagasan tersebut mewakili sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hasil laboratorium. Gagasan itu menyiratkan bahwa kain kafan mungkin mengandung informasi yang gagal dikenali manusia selama berabad-abad, informasi yang tersembunyi bukan dalam tulisan yang terlihat, tetapi di dalam jejak biologis mikroskopis. Kemungkinan itu sangat menarik, namun ketertarikan bukanlah bukti. Agar sebuah pesan DNA yang diduga benar-benar memiliki makna ilmiah, para peneliti harus menunjukkan pola yang dapat direproduksi, menetapkan keaslian dan asal-usul materi genetik tersebut, menyingkirkan kemungkinan kontaminasi dan kebetulan, serta menunjukkan bahwa interpretasi tersebut tidak dibuat setelah fakta. Tanpa langkah-langkah tersebut, sebuah kode tetap merupakan interpretasi, bukan penemuan yang telah terbukti. Perbedaan ini mungkin terdengar halus, tetapi perbedaan tersebut mengubah segalanya. Ada perbedaan besar antara mengatakan, kami menemukan urutan genetik yang tidak biasa, dan mengatakan, kami menemukan sebuah pesan tersembunyi. Yang pertama adalah pengamatan ilmiah. Yang kedua adalah kesimpulan yang membutuhkan bukti luar biasa, dan mungkin itulah yang membuat dugaan kode DNA kain kafan begitu menarik. Misterinya mungkin bukan apakah sebuah pesan rahasia benar-benar tersembunyi di dalam kain. Misteri yang lebih dalam mungkin adalah mengapa bukti biologis yang ambigu dapat tampak begitu bermakna ketika dilihat melalui sudut pandang sejarah, iman, dan harapan. Karena jika urutan tersebut benar-benar mengandung sesuatu yang luar biasa, ilmu pengetahuan seharusnya dapat membuktikannya tanpa bergantung pada keyakinan. Dan jika tidak, maka kode tersebut mungkin mengungkapkan sesuatu yang sama menariknya, bukan sebuah pesan yang disembunyikan oleh masa lalu, melainkan sebuah pesan yang diciptakan oleh cara pengamat modern menafsirkan ketidakpastian. Bagaimanapun juga,
Pertanyaannya tetap terbuka. Apakah para peneliti sedang mengungkap informasi yang benar-benar tersimpan di dalam kain kafan? Atau apakah mereka hanya menemukan pola dalam bukti yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk membentuk sebuah pesan? Perdebatan mengenai kain kafan Turin pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang terjadi ketika iman, sejarah, dan ilmu? Pengetahuan semuanya memeriksa bukti yang sama tetapi sampai pada kesimpulan yang benar-benar berbeda? Bagi orang-orang beriman, kain kafan mungkin merupakan salah satu hubungan luar biasa yang masih bertahan dengan Yesus. Bagi para skeptis, kain tersebut mungkin merupakan artefak abad pertengahan yang luar biasa, yang misterinya telah diperluas oleh penafsiran selama berabad-abad. Dan di antara kedua posisi tersebut terdapat kumpulan bukti yang rumit dan menolak memberikan jawaban yang mudah. Argumen terkuat dari pihak yang percaya dimulai dari gambar itu sendiri. Sosok pada kain tersebut tampaknya mengalami luka-luka yang menyerupai luka yang berkaitan dengan penyaliban. Ada tanda-tanda di sekitar kepala yang ditafsirkan sebagai luka, pola di sepanjang punggung yang oleh beberapa peneliti dikaitkan dengan pencambukan, dan noda darah yang tampak di dekat pergelangan tangan serta kaki. Gambar tersebut juga tampak tidak biasa dengan cara yang telah menantang penjelasan sederhana berdasarkan teknik melukis tradisional. Bagi orang-orang beriman, detail-detail ini membentuk sebuah kombinasi yang luar biasa. Mereka berpendapat bahwa kain kafan tersebut tidak sekadar menggambarkan seorang pria yang disalibkan, kain itu mungkin menyimpan jejak fisik seseorang yang mengalami bentuk eksekusi yang sesuai dengan kisah-kisah dalam Injil. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana gambar tersebut dibuat. Kain kafan tersebut tidak berperilaku persis seperti lukisan biasa. Para peneliti telah mengajukan berbagai penjelasan mengenai gambar tersebut, termasuk teknik artistik, reaksi kimia, proses alami, dan mekanisme lainnya. Tidak ada satupun yang secara universal mengakhiri perdebatan. Para pendukung keaslian berpendapat bahwa karakteristik gambar yang tidak biasa membuatnya sulit dijelaskan sebagai karya seni abad pertengahan yang sederhana. Mereka menunjuk pada fitur-fitur mikroskopis, dugaan tidak adanya bahan artistik konvensional dalam beberapa analisis, serta karakteristik tiga dimensi yang dilaporkan dalam penelitian terhadap gambar tersebut. Namun para skeptis melihat bukti yang sama secara berbeda. Mereka berpendapat bahwa sebuah gambar yang belum dapat dijelaskan tidak secara otomatis menjadi bukti mukjizat. Sesuatu dapat menjadi misterius secara ilmiah tanpa menjadi sesuatu yang supranatural. Kurangnya penjelasan yang lengkap hanya berarti bahwa mekanismenya masih belum pasti. Para skeptis juga menekankan bahwa catatan sejarah kain kafan tidak berkesinambungan sejak abad pertama. Kain tersebut baru terdokumentasi dengan jelas jauh setelahnya, dan kesenjangan itu menciptakan masalah besar bagi siapapun yang berusaha membangun rantai yang tidak terputus yang menghubungkannya dengan Yesus. Kemudian muncul kontroversi ilmiah yang mungkin paling terkenal, penanggalan radiokarbon. Pada tahun 1988, sampel yang berkaitan dengan kain kafan menjalani analisis radiokarbon oleh laboratorium di Oxford, Zurich, dan Arizona. Hasil yang dipublikasikan secara luas ditafsirkan sebagai menempatkan linen tersebut pada periode abad pertengahan. Bagi para skeptis, hal ini menjadi bukti kuat yang menentang gagasan bahwa kain tersebut adalah kain kafan pemakaman Yesus. Jika linen itu sendiri berasal dari abad pertengahan, maka klaim utama tentang keasliannya tampaknya akan runtuh. Namun para pendukung kain kafan segera mempertanyakan hasil tersebut. Mereka mengemukakan kekhawatiran mengenai sampel yang diuji, dengan menyatakan bahwa material yang diuji mungkin tidak mewakili kain aslinya. Beberapa pihak mengusulkan bahwa area yang diambil sebagai sampel mungkin telah dipengaruhi oleh perbaikan, restorasi, atau kontaminasi yang terjadi kemudian. Pihak lainnya mengkritik aspek prosedur pengambilan sampel dan berpendapat bahwa lokasi yang dipilih untuk pengujian mungkin sangat rentan terhadap perubahan. Argumen-argumen ini tetap kontroversial karena argumen tersebut sendiri membutuhkan bukti. Klaim bahwa sampel radiokarbon tidak representatif harus dibuktikan melalui pengujian yang dapat diandalkan, bukan sekadar diasumsikan karena hasilnya tidak sesuai harapan. Pada saat yang sama, tanggal radiokarbon tidak seharusnya secara otomatis dianggap sempurna hanya karena berasal dari sebuah laboratorium. Pengukuran ilmiah bergantung pada pengambilan sampel, persiapan, asumsi, dan metodologi. Jika terjadi kesalahan sebelum atau selama pengujian, angka akhirnya berpotensi menyesatkan. Disinilah perdebatan menjadi sulit. Seorang penyelidik melihat hasil penanggalan sebagai bukti terkuat yang tersedia. Peneliti lainnya melihat hasil yang sama sebagai sesuatu yang mungkin telah dikompromikan. Seorang peneliti memeriksa gambar dan melihat karakteristik yang sulit diselaraskan dengan teknologi abad pertengahan. Peneliti lainnya tidak melihat alasan untuk menganggap bahwa seorang seniman abad pertengahan tidak mungkin menghasilkan gambar yang tidak biasa dengan menggunakan metode yang kini sudah tidak dipahami lagi. Kemudian ada kontaminasi. Kain kafan telah terpapar kontak manusia dan kondisi lingkungan selama berabad-abad. Kain tersebut telah berpindah melalui berbagai tangan, bertahan dari kebakaran, ditangani selama pameran publik, serta mengalami restorasi dan konservasi.
Materi biologis dapat terakumulasi pada kain, sementara perubahan kimia dapat terjadi seiring waktu. Jika para ilmuwan mencoba menentukan usia asli sebuah kain yang telah mengalami sejarah serumit itu, bahkan ketidakpastian kecil pun dapat menjadi signifikan. Namun teori kontaminasi juga memiliki batas. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kontaminasi mungkin telah memengaruhi bukti. Para peneliti harus menentukan seberapa banyak kontaminasi yang terjadi, di mana kontaminasi itu terjadi, dan apakah jumlahnya cukup untuk mengubah suatu pengukuran hingga berabad-abad. Inilah mengapa argumen dari kedua pihak dapat menjadi berputar-putar. Para pendukung menunjuk pada kemungkinan masalah dalam pengujian konvensional, sementara para skeptis menunjukkan bahwa alternatif yang diusulkan belum tentu terbukti. Bukti sejarah menciptakan medan pertempuran lainnya. Para pendukung telah berusaha menghubungkan kain kafan dengan deskripsi-deskripsi sebelumnya mengenai kain pemakaman yang misterius, artefak keagamaan, dan gambar-gambar yang berkaitan dengan Kristus. Beberapa hubungan yang diusulkan memang menarik, tetapi kekuatannya sangat bervariasi. Kemiripan antara dua deskripsi tidak serta-merta membuktikan bahwa keduanya merujuk pada benda yang sama. Para skeptis menekankan ketidakpastian ini. Mereka berpendapat bahwa identifikasi yang luar biasa membutuhkan rantai sejarah yang berkesinambungan, bukan sekumpulan kemiripan yang memberikan petunjuk. Dan mungkin inilah yang menjelaskan mengapa perdebatan mengenai kain kafan telah bertahan begitu lama. Kedua pihak seringkali tidak sedang melihat bukti yang benar-benar berbeda. Mereka sedang melihat bukti yang sama melalui standar interpretasi yang berbeda. Seorang yang beriman mungkin melihat beberapa petunjuk independen yang menjadi meyakinkan ketika digabungkan. Seorang skeptis mungkin melihat petunjuk yang sama sebagai sesuatu yang secara individual tidak pasti dan karena itu tidak cukup ketika digabungkan. Tidak satupun pihak dapat begitu saja menghapus pertanyaan yang diajukan oleh pihak lainnya. Kain kafan tetap terjebak di antara apa yang dapat diukur dan apa yang dapat disimpulkan. Ilmu pengetahuan dapat memeriksa serat, noda, karakteristik kimia, materi biologis, dan hasil penanggalan. Sejarah dapat menyelidiki dokumen dan rantai penguasaan. Namun tidak satupun disiplin tersebut dapat begitu saja menciptakan bukti yang hilang, dan mungkin itulah alasan pertempuran ini terus berlanjut. Jika kain kafan benar-benar berkaitan dengan Yesus, maka bukti tersebut mungkin mewakili peninggalan luar biasa yang bertahan dari abad pertama. Jika kain itu berasal dari abad pertengahan, maka kain tersebut tetap menjadi benda sejarah yang luar biasa, yang gambar dan pembuatannya masih menuntut penjelasan. Dan jika sebagian bukti telah diubah oleh berabad-abad kontaminasi, penanganan, dan restorasi, maka kebenarannya mungkin terkubur di bawah lapisan-lapisan sejarah yang hampir mustahil dipisahkan. Kemungkinan yang paling mengusik adalah bahwa bukti tersebut mungkin tidak pernah menjadi benar-benar jelas, karena serat yang sama dapat menginspirasi iman pada seseorang, skeptisisme pada orang lain, dan rasa ingin tahu ilmiah pada orang ketiga. Kain kafan tidak sekadar menanyakan apa yang terjadi di masa lalu. Kain tersebut memaksa kita menghadapi pertanyaan yang lebih sulit. Ketika bukti tidak lengkap, seberapa banyak ketidakpastian yang bersedia kita terima sebelum sebuah misteri berubah menjadi sebuah kesimpulan? Dan di suatu tempat di antara hasil laboratorium, sejarah kuno, keyakinan agama, dan skeptisisme ilmiah, kain kafan terus menjaga jawabannya. Semakin dalam kita melihat kain kafan Turin, semakin sulit untuk memisahkan apa yang benar-benar telah dibuktikan dari apa yang telah dibayangkan, diusulkan, atau sekadar diulang selama bertahun-tahun. Kisah ini telah mengumpulkan lapisan-lapisan penelitian ilmiah, penafsiran keagamaan, teori sejarah, klaim kontroversial, dan penemuan dramatis. Beberapa bukti benar-benar menarik. Beberapa masih diperdebatkan. Dan beberapa gagasan paling sensasional yang mengelilingi kain kafan jauh lebih kuat di dalam judul berita daripada di dalam laboratorium. Jadi, apa yang sebenarnya diberitahukan oleh kain kafan kepada kita? Pertama, kain tersebut memberitahu kita bahwa sebuah gambar manusia memang terdapat pada sepotong linen kuno yang metode pembentukannya secara tepat masih menjadi bahan perdebatan. Gambar tersebut tidak biasa, dan karakteristiknya telah menginspirasi penelitian selama puluhan tahun. Kain itu juga mengandung noda dan material mikroskopis yang telah diperiksa para peneliti dalam upaya memahami sejarahnya. Semua itu merupakan kenyataan yang terdokumentasi. Yang masih tidak pasti adalah apa sebenarnya arti dari semua kenyataan tersebut. Keberadaan sebuah gambar, dengan sendirinya, tidak membuktikan bahwa kain tersebut membungkus Yesus. Keberadaan tanda-tanda yang menyerupai darah tidak secara otomatis menetapkan identitas orang yang meninggalkannya. Dan penemuan DNA atau materi biologis lainnya tidak secara otomatis mengungkapkan identitas pria yang direpresentasikan pada kain tersebut. Perbedaan-perbedaan ini sangat penting karena kain kafan telah dikelilingi oleh sebuah narasi yang kuat. Begitu sebuah bukti dikaitkan dengan Yesus, setiap detail yang tidak biasa dapat tampak mendukung kesimpulan yang sama. Namun penyelidikan ilmiah mengharuskan setiap bagian bukti berdiri sendiri.
Sebuah kesimpulan tidak dapat menjadi lebih kuat hanya karena kisah yang mengelilinginya secara emosional sangat meyakinkan. Hal ini terutama penting ketika kita kembali pada dugaan kode DNA. Gagasan tentang pesan tersembunyi yang dikodekan di dalam jejak biologis merupakan salah satu klaim paling menarik yang berkaitan dengan kain kafan, tetapi ketertarikan tidak boleh disamakan dengan konfirmasi ilmiah. Urutan genetik merupakan informasi biologis yang kompleks. Urutan tersebut dapat mengandung pola, variasi, dan sinyal yang berkaitan dengan leluhur, tetapi menemukan urutan yang tidak biasa tidak membuktikan bahwa seseorang dengan sengaja menempatkan pesan rahasia di dalam DNA. Agar klaim seperti itu menjadi kredibel secara ilmiah, para peneliti harus menetapkan bahwa urutan tersebut autentik, bahwa urutan itu berasal dari periode sejarah yang relevan, bahwa kontaminasi telah disingkirkan, dan bahwa pesan yang diduga tersebut dapat direproduksi serta ditafsirkan secara independen tanpa bergantung pada pengenalan pola yang subjektif. Standar tersebut belum terpenuhi hanya karena adanya materi genetik yang menarik. Dan hal ini membawa kita kembali pada salah satu masalah terbesar yang dihadapi penelitian kain kafan, kontaminasi. Kain tersebut memiliki sejarah kontak manusia yang luar biasa. Selama berabad-abad, orang-orang telah menyentuhnya, memeriksanya, melestarikannya, memindahkannya, memamerkannya, dan membuatnya terpapar pada lingkungan yang berbeda. Jejak biologis dapat bertahan pada kain dalam jangka waktu yang lama, tetapi jejak tersebut juga dapat masuk jauh setelah sebuah artefak dibuat. Itu berarti setiap penemuan genetik harus diperlakukan dengan hati-hati. Sebuah fragmen DNA mungkin kuno, mungkin modern, mungkin merupakan campuran, atau mungkin terlalu rusak untuk memberitahu kita sesuatu yang dapat diandalkan. Tanpa hubungan yang kuat antara materi biologis tersebut dan sejarah paling awal kain, bahkan penemuan ilmiah yang nyata mungkin tetap mustahil ditafsirkan dengan kepastian. Kehati-hatian yang sama berlaku pada kontroversi penanggalan kain kafan. Hasil radiokarbon yang diterbitkan pada tahun 1988 tetap menjadi salah satu bukti terpenting dalam perdebatan ini. Hasil tersebut secara luas ditafsirkan sebagai mendukung asal-usul linen dari abad pertengahan. Pada saat yang sama, para pengkritik telah menentang beberapa aspek pengambilan sampel dan berpendapat bahwa material yang diuji mungkin tidak secara akurat mewakili keseluruhan kain. Yang penting adalah bahwa perbedaan pendapat tersebut belum menghilang. Dan sampai pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut dapat diselesaikan melalui pengujian yang cukup andal dan diverifikasi secara independen, kontroversi penanggalan tetap menjadi bagian dari misteri yang lebih besar, bukan sebuah kasus yang sepenuhnya telah ditutup, namun ada kebenaran lain yang tidak nyaman. Bahkan jika pengujian di masa depan menghasilkan tanggal abad pertama, hal itu tidak secara otomatis membuktikan bahwa kain kafan tersebut milik Yesus. Hal itu akan menetapkan bahwa linen tersebut cukup tua untuk telah ada selama masa hidupnya. Hal itu tidak akan mengidentifikasi orang yang gambarnya muncul di atas kain tersebut. Demikian pula, jika pengujian di masa depan mengonfirmasi asal-usul abad pertengahan, hal itu akan menjawab satu pertanyaan besar tetapi belum tentu menjelaskan setiap karakteristik gambar tersebut. Dengan kata lain, kain kafan mengandung beberapa misteri, bukan satu. Berapa usia kain tersebut? Bagaimana gambar tersebut dibuat? Siapakah orang yang direpresentasikan? Bagaimana kain kafan memperoleh materi biologisnya? Dan bagaimana benda tersebut melakukan perjalanan melalui sejarah sebelum menjadi artefak yang dikenal saat ini? Setiap pertanyaan membutuhkan buktinya sendiri. Itulah sebabnya kesimpulan yang paling bertanggung jawab juga merupakan kesimpulan yang paling tidak dramatis. Kain kafan tetap belum terselesaikan secara ilmiah dalam beberapa aspek. Penting, ada pengamatan yang terdokumentasi. Ada berbagai interpretasi yang saling bersaing. Ada argumen serius dari kedua pihak. Namun tidak ada penemuan ilmiah yang diterima secara universal yang secara definitif menetapkan kain kafan sebagai kain kafan pemakaman Yesus, dan tidak ada pesan DNA yang telah terbukti secara ilmiah yang berhasil memecahkan misteri tersebut. Namun mengatakan hal itu tidak membuat kain kafan menjadi tidak penting, justru sebaliknya. Benda tersebut tetap luar biasa karena berada di persimpangan antara ilmu pengetahuan, sejarah, dan keyakinan. Kain itu telah bertahan melewati berabad-abad ketidakpastian dan terus memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan melihat gambarnya. Bagi jutaan orang, kain kafan mungkin akan selalu menjadi relik suci, pengingat fisik akan penderitaan dan kematian Yesus. Bagi yang lain, kain tersebut mungkin merupakan artefak sejarah luar biasa yang kisah sebenarnya telah tertutupi oleh legenda selama berabad-abad. Dan bagi yang lainnya lagi, kain itu mungkin mewakili sesuatu yang bahkan lebih menarik. Sebuah misteri yang hingga kini belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Mungkin itulah yang sebenarnya diberitahukan oleh kain kafan kepada kita. Bukan bahwa ilmu pengetahuan telah menemukan sebuah kode rahasia yang membuktikan segala sesuatu yang kita harapkan benar. Bukan bahwa setiap noda misterius atau fragmen genetik mengonfirmasi sebuah kisah kuno.
Melainkan bahwa sejarah dapat mempertahankan bukti tanpa mempertahankan kepastian. Kain kafan mungkin mengandung jawaban yang belum kita pelajari cara membacanya, atau mungkin beberapa jawaban telah menghilang seiring berjalannya waktu, meninggalkan hanya fragmen-fragmen di belakangnya, dan disitulah penyelidikan ini pada akhirnya berakhir. Bukan dengan sebuah pengungkapan dramatis, melainkan dengan sebuah pertanyaan, apakah kain kafan merupakan relik suci yang bertahan melawan kemungkinan yang luar biasa? Apakah kain tersebut merupakan artefak kuno yang sejarah sebenarnya telah disalahpahami? Atau apakah kain itu merupakan salah satu misteri terbesar yang terus bertahan dalam sejarah justru karena menolak untuk sepenuhnya menjadi salah satu dari keduanya? Untuk saat ini, bukti yang ada tidak memungkinkan kita menutup pertanyaan tersebut dengan kepastian mutlak. Wajah itu tetap ada, serat-seratnya tetap ada, noda-nodanya tetap ada. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tetap ada, dan mungkin hal yang paling luar biasa tentang kain kafan Turin bukanlah bahwa kain tersebut akhirnya mengungkapkan rahasianya, melainkan bahwa setelah berabad-abad pemeriksaan, kain tersebut masih belum mengungkapkannya.